Jessica Official Stories, reading fun, novel, dan cerbung romantis gratis. Kali ini aku akan bacakan part ke-45 dari cerita Penjara Hati Sang Mafia. Kalian penasaran kan? Tapi sebelumnya jangan lupa tekan dulu tombol subscribe, lonceng, like, comment, and share cerita ini supaya kalian dapatkan notifikasi part selanjutnya. Terima kasih. Ibu! Ratu meloncat sambil memegangi dada bersama napas yang cepat. Aduh, serius ini kamu buka mata? Sudah sadar? Mata Ratu terbelangah menatap tak percaya pada kelopak mata Restu yang berkedip lembut, diikuti senyum miring di ujung bibirnya. Ternyata kamu memang ingin aku mati ya? Suara Restu serak. Hah? Apa? Tuh, ekspresi kamu seperti sedang melihat hantu. Sambung Restu lagi sedikit lemah. Wanita yang menggunakan jaket hitam itu mencebik. Bukan begitu, aku cuma kaget. Ngapain kaget? Tadi itu otak Ratu mencari alasan yang bisa ia katakan. Mana mungkin dia menjawab kalau sedang mengumpat pada mumi yang tidur tadi. Walaupun perban Restu tak menutupi seluruh tubuh, tapi sejak dulu Ratu memang suka menyebut pasien yang diperban dengan mumi. Tadi aku dengar ada yang mengumpat tentangku. Mungkin aku bermimpi ya. Ratu terhenyak. Apa Restu mendengar semua yang dikatakannya sejak tadi? Iya, mimpi kali, efek biusnya. Mimik wajah Ratu meringis bodoh. Ada yang bilang tadi kalau dia sedang kepikiran aku karena belum bangun juga. Jantung Ratu berdebam keras. Ia masih tak mendekat karena sedikit gugup. Namun, ketika Restu mengerang saat ingin berusaha duduk, Ratu refleks maju untuk mencegah. Jangan bangkit dulu, kamu belum bisa sembarangan bergerak. Tanpa diduga, tangan kanan Restu mencengkram pergelangan Ratu seolah sedang berpegangan. Wanita itu tak menolak, malah membalas dengan tatap kekhawatiran. Berbaring aja dulu, wanita itu memperingatkan. Restu tak menjawab, tapi bola mata permata itu menatap Ratu dengan intens dan gadis itu menyadarinya. Ia menelan ludah sebelum berkata, "Kamu butuh apa? Biar aku yang ambilkan." Tentu saja demi bisa bebas dari tatapan itu. Tangan Ratu ingin terlepas tapi tertahan oleh genggaman tangan suaminya. Wanita itu tersentak karena kini tatap mereka beradu. Wanita itu terhenyak. Kekhawatiran ikut menyerbu dirinya karena desir dadanya yang berdebar kini kian membesar. Sungguh, Ratu tak ingin berlama-lama dalam posisi ini. Bukankah kau ingin melihat bola mata yang katamu baper mata? Kalimat itu refleks membuat kelopak mata Ratu merasa kaget. Kapok, fix ini orang dengar semuanya, umpat Ratu konyol di hati. Apaan sih? Gadis itu berusaha menjauh tapi lagi-lagi tertahan. Gila, pria ini ternyata masih punya kekuatan walau Ratu tahu tak besar. Kesadaran itu pula yang sekarang membuat Ratu merutuk. Mengapa ia malah sengaja tak melakukan perlawanan besar agar Restu tak perlu melakukan itu lebih keras? Jangan gunakan tenagamu dulu, Ratu menambah peringatan. Yang sakit bagian kanan. Lagi pula ini tak menggunakan banyak tenaga. Istri sang tuan muda itu mencebik galak. Ya, bukan Restu namanya jika tak ngeyel soal luka di tubuhnya. Kekehan samar tertarik tipis di ujung bibir lelaki yang sedang dikatai Ratu. Jadi, kamu sebenarnya sudah bangun? Sejak kapan? Dari tadi dengar apa yang ku katakan.
Wajah Ratu terlihat kesal tapi malah terkesan lucu di mata Restu. Senyum lemah pria itu sedikit tertarik, namun tentu saja itu cukup membuat Ratu langsung ingin terbenam ke bumi. Pasti bener kan dia dengar semua. Sontak Ratu menekuk wajah, menarik diri untuk bersembunyi dari pandangan Restu. Sekarang pipi Ratu memerah menahan malu. Ya, untung saja kecelakaan kemarin tidak merenggut pendengaranku. Kekehan sumbang tersaji di wajah bos mafia itu. Wajah Ratu kembali meringis konyol. Agaknya kali ini tak ada celah baginya untuk bersembunyi. Itu aku hanya mau bikin dia pergi. Ribut amat di sini. Tuan muda kan mau istirahat sebagai perawat. Naluriku tentu saja harus tajam bekerja. Istri Restu itu sedang membuat alasan. Lagi-lagi senyum samar di bibir Restu tertarik. Walau lemah, tapi ia masih bisa merasakan geli melihat sikap Ratu kali ini. Bukankah kemarin gadis ini marah besar padanya? Sampai mereka berdebat hebat? Lalu semua itu kini lantas lalu saja setelah Restu celaka? Sang tuan muda itu menggeleng dalam diam. Apa harus celaka dulu baru Ratu bisa selucu ini? Biar aku panggil dokter dulu ya, supaya visit ke sini untuk cek kondisi kamu. Ratu, Ya, gadis yang hendak melangkah itu pun terhenti dan berbalik. Lantas langsung terdiam saat menyadari pandangan Restu mulai penuh arti. Mata bak permata itu kini sedang memindai seluruh yang terlihat dari diri Ratu. Ya, dari ujung rambut sampai ujung kepala. Sementara itu, Ratu merasakan debar tak biasa karena tentu dia bisa menebak apa yang sedang dipikirkan pria ini. Sebelum Restu selesai berkata, Ratu sudah bersuara duluan sambil menahan malu. Iya, ini jaket, kemeja, celana punya kamu. Ini yang ada di sana. Ya sudah, aku pakai saja karena mau menyusul ke sini. Udah panik duluan aku tuh. Maaf. Restu tak merespon berarti, hanya mimik wajah penuh arti lagi tak terbaca yang ada di wajahnya. Masih tak enak hati, gadis itu meringis salah tingkah sambil menggaruk tengkuknya yang tak gatal. Sekali lagi maaf, ini pasti mahal ya. ternyata pakaianku muat di badan kamu. Baguslah. Mata Ratu bergerak kaget. Kamu nggak marah? Tanya Ratu dengan mimik wajah lugu tapi konyol. Wanita itu sedikit meraba ekspresi tuan muda di ranjang pasien itu. Aku sedang gak punya energi untuk itu. Kau beruntung. Sang tuan muda berdesis konyol dan gadis itu sontak menghela napas. Tapi serius, itu gak kedodoran. Bisa pas gitu pinggangnya. Walau serak dan lemah, tapi Ratu tetap bisa menangkapnya dengan jelas. Ini pakai gesper. Terang Ratu lucu dengan nada ditekan. Restu ingin tergelak, tapi nyeri di perutnya membuatnya harus menahan diri. Jangan pandang aku gitu. Wanita berambut panjang itu segera berlari hendak menghilang dari jangkauan pandangan mata permata itu. Ratu, Panggilan itu menyurutkan semangat Ratu. Mata wanita yang dipanggil itu terpejam kalut, tak ingin berhenti untuk pergi. Ya, dia pura-pura tak terjadi apa-apa. kembali. Aduh, aku panggil dokter dulu. Ratu bersikeras tentu saja demi menghindar dari pria itu. Ratu, Suara itu makin mengintimidasi, membuat Ratu memejam lelah tapi pasrah. Ya, berhenti di situ. Kaki Ratu terpaku, wajahnya ikut kaku. Matanya memejam sejenak, akhirnya mau tak mau berbalik menghadap pria di ranjang sana. Pakai ini saja, panggil dokternya. Ngapain susah-susah ke sana segala? Ringisan malu di wajah Ratu kian kentara. Bukan ia tak tahu, tentu saja ia ingin bersembunyi dari Restu.
Ketahuan mengumpat, sekarang malah terlihat konyol dengan pakaian milik bos mafia itu. Apalagi yang bisa dilakukan Ratu selain minggat dari sini sekarang? Namun, paling tidak ia sudah sedikit lega. Restu sadar dari tidurnya pasca kecelakaan dan operasi. Aku keluar dulu. Tetap di situ. Ah, ah. Restu tiba-tiba mengaduh, mengundang langkah Ratu refleks kembali mendekat. Kenapa? Apa yang sakit? Baring aja dulu, jangan bandel ngapa sih? Restu tak berkata apapun selain menahan ngilu di lukanya. Tunggu ya, aku panggil perawat ke sini. Ratu berbalik tapi tangannya ditarik dan gadis itu kembali beradu pandang dengan suaminya. Tetap di sini. Aku tak perlu mereka. Heis, jangan bodoh. Kamu butuh pertolongan. Mata Ratu melotot galak. Untuk apa lagi mereka ke sini? Sementara aku punya perawat pribadi. Kalimat itu memicu darah Restu berdesir. Terlebih saat mata permata itu makin intens menatapnya, seolah menerobos masuk lebih dalam yang entah bagaimana membuat Ratu tak bisa kembali dari sensasi permainan emosional ini. Semua itu makin mengepul saat pria itu berkata, Kamu yang akan menjadi perawat pribadiku. Bukankah tadi kamu bilang begitu? perlahan sinar dari cahaya lampu menerobos masuk ke pupil biru kehijauan milik Restu. Pria itu menemukan Ratu ada di samping ranjang dalam posisi duduk, sementara kepalanya terbaring di pinggir ranjang. Sejenak, pria itu menatap dalam diam dan menghirup aroma rambut istrinya yang masih bisa ia hidu dari jarak ini. Tiba-tiba dada Restu makin rindu menghirup aroma kamarnya saat Ratu ada di sana. Ketika menjelang tidur, senyumnya tertarik jenaka saat melihat penampilan wanita ini yang mengenakan style dirinya. Entah bagaimana rasa tak dikenal malah mengisi rongga kosong di dada Restu. Dasar Nes bengal. Umpatnya serak dengan jenaka. Beberapa detik kemudian kepala Ratu bergerak kecil. Rupanya ia terbangun, gelagapan sambil mengerjapkan mata beloknya. Oh, kamu sudah bangun? Butuh sesuatu? Suara serak itu langsung keluar begitu ia menyadari ternyata Restu sudah bangun lebih dulu. Tak perlu, bukan aku. Kamu yang butuh sesuatu. Berlagak. Kamu yang sedang sakit di sini, Tuan Muda. Mulut Ratu tergelak kosong. Matanya mengedar ke sekitar dan menemukan ada banyak bingkisan di meja dekat sofa. Ada tamu tadi ke sini. Matanya langsung mencari bola mata permata milik Restu. Iya, para ajudan. Oh, bukannya mereka memang selalu standby di depan? Gak lucu tahu. Senyum Restu tergolong samar. Pria itu mengerling kecil sambil berkata, Coba buka. patuh, Ratu bangkit meraih satu paper bag seraya mengintip isinya. Warna benda di dalamnya membuat Ratu sedikit merasa aneh. Ratu merogoh isinya dan matanya makin heran ketika tangannya keluar bersama sebuah gaun mahal berwarna peach lembut, juga sal floral yang matching dengan gaun itu. Ini? Ujarnya bingung ke arah mata Restu seolah bertanya, mengapa tamu malah membawa pakaian wanita ke sini? Punya kamu. Jawaban Restu memantik rasa keterkejutan Ratu. Beli lagi? Dia menghela napas lelah sebelum melanjutkan kalimat. Aku bisa pulang dulu untuk ambil pakaian. Ratu tak menyangka ini yang akan terjadi. Tak perlu. Oma bakal menahan kamu kembali. Masa? Grandma juga ingin ke sini. Pasti. Tapi tunggu. Bola matanya menunjukkan gadis itu menemukan sebuah stereotip di otaknya. Ratu ingat tak ada satupun dari orang di rumah keluarga Edward yang datang ke sini sejak Restu dirawat inap.
Apa Grandma sudah tahu kamu di rumah sakit sekarang? Buru Ratu sangsi. Pria di ranjang sana hanya diam dengan gestur santai. Serius, Grandma sudah tahu belum? Kali ini Ratu mengedik dagu sedikit memaksa. Tak perlu. Maksudnya? Ratu dibuat makin bingung. Mereka tak satu pun boleh tahu. Yang mereka tahu, aku sedang bekerja. Begitu saja cukup. Napas lelah Ratu terhela berat. Pantas, seru Ratu mulai menemukan jawaban. Sementara Restu hanya memasang ekspresi tak terbaca. Sekarang aku mengerti. Ini sudah biasa begini kan? Pantas saja. Restu tak menanggapi kalimat itu. Pria itu hanya melirik dengan penuh arti. Untung ponselku hilang, kalau enggak aku sudah menelpon duluan untuk memberi kabar ke rumah. Sekarang kamu sudah tahu. Mulai sekarang jangan bertindak sebelum aku setuju. Apapun itu, termasuk pada Oma dan orang-orang di rumah. Napas Ratu terhela lagi. Ia ingin bertanya sampai kapan. Namun ia tahan karena kondisinya tentu tidak tepat. Restu masih butuh istirahat dan sembuh dulu untuk bisa ia debat lagi. Ia hanya bisa berdecak dan menggeleng lelah. Pria yang menikahinya ini benar-benar pria dengan segudang rahasia, termasuk tentang kesehatannya. Hei, apa jika aku tak sedang bersamamu? Tuan juga akan menyembunyikan ini dariku. Pertanyaan itu meluncur begitu saja tanpa bisa Ratu tahan. Dorongan asing dalam dadanya membuatnya ingin tahu lebih jauh. Restu tak menjawab dengan kata, tapi matanya yang terangkat menuju ke arah Ratu membuat wanita itu makin melintaskan banyak spekulasi. Apa arti dirinya di sini? Untuk apa dia ada di sini? Bagaimana kelanjutan nasibnya? Apakah ia akan terus terpenjara dalam liang gelap bersama pemuda ini? Namun mengapa makin Ratu ingin lari, makin liang gelap ini menariknya masuk seperti lumpur hidup yang menghisapnya tanpa belas kasihan? Ayo, coba pakaianmu. Atau kamu memang suka pakai styleku? Kekehan mengejek terdengar samar dari kalimat Restu. Gadis di dekat sofa kamar itu langsung mencebik. Anehnya, entah bagaimana terkesan manja di mata Restu padahal Ratu tak sengaja. Sakit-sakit masih bisa ngetawain orang. Ratu melirik tajam dan pergi ke kamar mandi bersama paper bag lain yang ia pilih isinya lebih bisa ia kenakan selama menjaga Restu. Gaun tadi terlalu mewah untuk dikenakan sekarang. Saat ia selesai dan keluar dari kamar mandi, Sini, bawa ke sini pakaianku. tangan Restu memerintah agar Ratu mendekat. Sungkan, wanita itu diam sejenak. Ayo, kembalikan pakaianku. Kali ini suara itu sedikit galak. Pelan Ratu maju seraya menaruh paper bag berisi pakaian Restu yang ia kenakan tadi dengan wajah tak enak. Nih, makasih ya. Maaf. Restu mengangguk tipis tanpa melihat gadis itu. Padahal di hatinya menyimpan makna tersirat tanpa Ratu tahu. Suara alarm di samping nakas sedikit mengejutkan dada Ratu. Ia tahu ini waktunya Restu makan dan minum obat. Suster sempat memberitahunya tadi saat visit bersama dokter ketika kesini. Gadis itu sengaja menyalakan alarm pada jam waker di nakas agar Restu tak ngeyel atau pura-pura lupa saat waktunya tiba. Waktunya makan, setelah itu minum obat ya. Jawaban Restu datang dengan lirikan tajam, tapi dada Ratu malah berdesir brutal karena tatapan itu. Gadis itu merutuk bodoh di dalam hati. Calm down Ratu, ngapain pakai salting segala? Wanita itu menyeret troli berisi makan siang yang sudah tersaji di samping pintu masuk. Ia sempat mengintip dari balik kaca vertikal di pintu untuk memastikan masih ada ajudan yang ia kenal di sana. Ratu meraih 1 sendok dan piring untuk mencicipi lebih dulu makanan suaminya, agar setelah itu ia bisa dengan tenang memberikannya untuk pasiennya kali ini. Semua kelakuan gadis itu dipandangi Restu dengan mimik dingin, tapi di hatinya menyimpan senyum. Aman, makan ya. Kalau merasa kurang enak di lidah, paksa dulu. Paling enggak ada yang masuk ke perut walaupun enggak banyak.
Wanita itu kini sudah mengarahkan meja troli ke hadapan Restu bersama nampan berisi makan siang suaminya. Restu tak menjawab dan mencoba menyuap nasi bubur ke mulut. Setelah satu suapan, wajahnya meringis masam. Sudah. Pria itu menggeser mejanya keluar dari ranjang. Ya Allah, mentang-mentang ku bilang boleh cuma dikit, bener-bener cuma sauprit, sudah. Jadi teh gigi aja itu dong. Gak ada yang masuk ke perut. Ratu meraih sendok dari tangan kiri Restu. Ayo, sedikit lagi ya. Kali ini sendok itu kembali berada di depan mulut Restu. Pria itu sempat melirik malas ke arah Ratu, tapi agaknya gadis itu tak gentar dan terus membujuknya membuka mulut. Restu menurut dan mengunyah. Kali ini senyum Ratu tersungging. Tuan pasti biasanya makan enak kan? Kali ini sabar hati dulu ya. Nggak lama kok, cuma sampai sembuh. Bos mafia itu hanya melirik penuh arti. Makanya lekas sembuh, oke? Senyum Ratu tertarik melengkung. Kamu nggak pengen aku mati? Pertanyaan itu entah bagaimana malah menumbuk dada Ratu. Mengapa kali ini perasaannya membuatnya bingung sendiri? Sudah, jangan tanya apapun. Makan dulu. Satu suapan lain kembali masuk ke mulut Restu, disusul suapan-suapan berikutnya. Sambil mengunyah, mata Restu menatap intens perawat pribadinya di tepi ranjang. Lagi-lagi dada Ratu diserbu desiran aneh yang kian detik kian brutal, tapi gadis itu berusaha untuk tetap terlihat tenang. Saat tangannya kembali menyuapi Restu, pria itu menangkapnya, masih dengan tatapan membius. Sudah. Salah tingkah, Ratu mengangguk, segera menggeser troli menjauh dari ranjang. Hal itu juga demi menjauhkan diri karena takut debar jantungnya kian terdengar. Hal ini ternyata tak cukup hanya sampai di sini. Rasa itu kian menggeliat brutal saat Restu kembali bersuara. Ratu, Ya, aku tak marah kamu mengenakan pakaianku, tapi juga suka saat kamu mengenakan pakaian seperti ini. Manis. kan salting lagi kan, bos mafia ini ente kadang-kadang ente. Gimana kelanjutannya? Tunggu kisah selanjutnya dan dapatkan notifikasinya dengan tekan tombol subscribe yang gratis itu ya. Thank you, see you, bye-bye.